Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Fahid. Di sini saya akan mempresentasikan vlog presentation mengenai studi kasus dalam jurnal Universitas Negeri mengenai development menggunakan proses UML. Pengembangan aplikasi web dengan Iconic Process dan UML, studi kasus sistem manajemen isi. Ini jurnal dari Yulianta dan Petrus Mursanto, Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Pada abstraknya, di sini jelaskan situs web sangat kompleks dengan beragam isi dan dinamis karena selalu menampilkan informasi terbaru. Kompleksitas situs web akan bertambah saat situs web tersebut harus dimodifikasi untuk menambahkan halaman-halaman baru dan fitur baru sesuai permintaan pengunjung. Untuk digunakan mengelola seluruh sumber daya situs web ini, aplikasi ini dikenal dengan sistem manajemen isi atau content management system. Nah, makalah ini membagikan pengalaman penulis dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang dari ini tuh perkembangan internet yang cukup cepat didorong oleh penggunaan yang makin meluas. Terlepas dari kemudahan penggunaan internet itu sendiri, banyak aplikasi yang sudah ada ditulis ulang dalam bentuk aplikasi web agar bisa disajikan ulang dalam bentuk yang lebih baru. Pengembangan aplikasi memerlukan strategi khusus dengan karakteristiknya. Situs web biasanya sangat kompleks dengan keragaman isi atau konten dengan sangat dinamis karena selalu menampilkan informasi terbaru agar selalu diminati oleh pengunjung. Nah, pada perubahan arsitektur, masalah yang timbul adalah kompleksitas yang meningkat sehingga modifikasi sulit dilakukan dan seandainya pun dilakukan, kestabilan sistem aplikasi ini menjadi terganggu. Aplikasi sistem manajemen isi atau content management system ini berbasis web dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Dengan adanya aplikasi CMS tadi, diharapkan seorang yang sangat awam dengan dunia web ini dapat dengan mudah membuat situs web miliknya sendiri, menambahkan halaman-halaman baru dan memperbarui informasi pada sistem tersebut. Nah, aplikasi ini juga didukung. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi pengembangan perangkat lunak merupakan proses yang memerlukan perancangan yang matang, kerja keras, dan melewati beberapa tahap. Mempunyai 4 peran, yaitu memberikan bimbingan tentang pengaturan aktivitas tim. Selanjutnya, memberikan tugas kepada pengembangan sebagai pribadi ataupun sebagai anggota tim. Selanjutnya, memberikan kriteria untuk memonitor dan mengukur hasil dan aktivitas proyek serta mengukur proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, proses aktivitas ini alur kerja yang menentukan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh pekerja seperti penentuan kebutuhan, pemodelan, analisa, desain, dan implementasi. Pengunjungan development, aktivitas-aktivitas ini akan menghasilkan artefak-artefak yang berupa model dokumen, diagram, kode-kode program, dan lain-lain. Iconic Process dipilih sebagai metodologi untuk mengembangkan aplikasi sistem manajemen isi yang dikembangkan karena semua persyaratan di atas dapat dipenuhi oleh Iconic Process. Pemilihan metodologi menggunakan Iconic Process tidak terlepas dari beberapa fitur utama yang dimiliki, yaitu Iconic Process merupakan proses yang dipicu oleh user case. Pada Iconic User Case ini ditentukan sejak awal pengembangan menjadi dasar dalam menentukan model dan perilaku sistem itu sendiri, sistem yang dibangun. Iconic Process merupakan proses yang berorientasi pada arsitektur. Selanjutnya, Iconic Process ini juga merupakan metode yang iteratif, bertahap,
atau iteratif incremental. Selanjutnya ada iconic process, menawarkan penggunaan UML yang tidak berlebihan. Selanjutnya, iconic process memberikan keterjangkaan atau ireachability yang cukup tinggi, merujuk kembali kepada kebutuhan awal, dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mudah pada setiap tahap pengembangan. Keterkerjaan ini juga tampak pada kenyataan bahwa setiap objek dapat dilacak langkah demi langkah dari analisa menjadi desain. Selanjutnya, iconic process. Iconic process terletak di tengah-tengah antara Relational Unified Process atau RUP yang besar dan Extreme Programming atau XP. Yang sangat kecil, iconic process merupakan user case driven seperti RUP, tetapi tidak berbelit-belit seperti yang dihasilkan oleh RUP. Iconic process juga kecil, analisa dan desain seperti yang dilakukan XP. Tujuan utama dari iconic process adalah bagaimana mewujudkan user case yang telah disusun menjadi kode seperti gambar berikut. Selanjutnya ada pemodelan Rana. Pemodelan Rana ini juga disebut domain modeling. Menjadi dasar dari bahan statis model yang dibangun, pemodelan Rana adalah suatu pekerjaan yang bertugas menemukan objek-objek berupa kelas-kelas yang menjadi representasi dari benda-benda dan konsep-konsep dalam dunia nyata. Pemodelan ini dimulai dengan melakukan abstraksi model dalam dunia nyata, yaitu berupa objek-objek konseptual yang turut berpartisipasi dalam sistem yang dibangun. Hal ini dapat dilakukan dengan menyoroti dan mencermati kata benda pada dokumen problem statement sehingga ditemukan objek-objek dalam model ranah proses ini. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi relasi yang generalisasi dan asosiasi yang mungkin ada di antara objek-objek tersebut. Selanjutnya ada pemodelan user case. Pemodelan user case ini diperlukan untuk menjawab pertanyaan dasar dari pengembangan, yaitu apa yang akan dilakukan oleh pengguna sistem gitu. Pemodelan user case diperlukan untuk menangkap kebutuhan-kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibangun dengan pengembangan secara detail seluruh skenario yang akan dilakukan dalam penggunaan terhadap sistem ini dan tanggapan yang akan diberikan oleh sistem ini. Proses ini dimulai dengan menemukan aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas yang dilakukan dengan cara mencermati dokumen, problem statement, atau dengan bantuan seseorang yang memahami ranah persoalan yang dihadapi, kemudian membuat beberapa usulan user case itu sendiri ke dalam user case diagram. Selanjutnya ada analisa kehandalan. Analisa kehandalan ini diperlukan untuk mengetahui objek-objek apa saja yang terlibat dalam setiap user case. Analisa kehandalan diperkirakan secara informal oleh Ivar Jacobs pada tahun 1991. Proses ini pemodelan interaksi dilakukan dengan mengamati dokumen use case untuk melakukan identifikasi perilaku sistem yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan alokasi perilaku.
perilaku tersebut sebagai proses-proses dalam kelas-kelas, dan proses ini akan dihasilkan sequence diagram sebagai detail desain dari sistem yang dibangun. Selanjutnya ada tinjauan desain kritis. Tinjauan desain kritis atau critical design review digunakan untuk meyakinkan bagaimana detail desain case seperti yang tampak pada sequence diagram ini, dan kelas diagram sesuai dengan apa gitu yang ditentukan pada use case tersebut. Proses ini berguna untuk meyakinkan bahwa detail desain itu cukup mendalam dan cukup mudah untuk diwujudkan menjadi kode-kode. Selanjutnya ada implementasi. Fase terakhir pada Iconix proses itu adalah implementasi. Setelah tahap desain dilalui, maka model statis yang dihasilkan telah lengkap. Nah, paket-paket yang telah dirancang, kelas-kelas telah lengkap dengan atribut-atribut dan operasi-operasi. Model statis ini dengan atribut-atribut dan operasi-operasi. Model statis ini selanjutnya diserahkan kepada programmer untuk diwujudkan menjadi kode program. Selanjutnya ada penutup. Iconix Process menawarkan metodologi singkat namun lengkap untuk membangun perangkat lunak termasuk aplikasi web. Tujuan utama dari Iconix adalah mewujudkan use case yang telah disusun menjadi kode. Proses-proses yang terlibat di dalamnya adalah recruitment analyst. Terus selanjutnya ada analyst. Yang pertama ada recruitment analyst. Selanjutnya ada analyst and preliminary design. Selanjutnya ada design. Terus ada implementation. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam vlog presentation kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan jelas dan bisa membawa manfaat untuk yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.